Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, yang terhormat dan yang saya hormati penguji proposal dan pembimbing proposal saya yang sempat hadir dan menyaksikan video saya. Tidak memperpanjang mukadimah, perkenalkan, nama saya Aulia Yunita. Saya jurusan Tadris Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang proposal saya yang judul pengembangan e-modul berbasis HOTS yang integratif untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik di MAN 2 Tanah Datar. Yang pertama pada bab 1 adalah latar belakang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan itu memegang peranan penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Di Indonesia sendiri, pendidikan masih tergolong ke dalam tingkat yang cukup rendah, yaitu menempati peringkat 110 dari 180 negara di dunia. Menurut hasil laporan organisasi internasional yang dikutip dari Prasetyani, indeks pendidikan pembangunan Indonesia berada pada tingkat 69 dari 127 negara. Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran yang kurang tepat. Pada proses pembelajaran, peserta didik kurang didorong atau diberi motivasi dalam mengembangkan kemampuan berpikirnya. Hal itu berhubungan dengan pada pembelajaran matematika. Pada praktik di sekolah, pembelajaran matematika saat ini lebih banyak menggunakan kemampuan berpikir tingkat rendah. Kemampuan berpikir dibedakan menjadi dua, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kemampuan berpikir tingkat rendah. Kemampuan berpikir tingkat rendah itu biasanya pada taksonomi Bloom berada pada tingkat C1 sampai C3, sedangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi berada pada C4 sampai C6. Bagaimana kita tahu di sekolah kurang mengasah tingkat kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik? Salah satunya yaitu dengan melihat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada RPP yang diterapkan oleh guru, tujuan pembelajaran yang direncanakan hanya pada kemampuan peserta didik dalam menjelaskan konsep. Sedangkan dalam kurikulum 2013, seharusnya peserta didik sudah dapat menganalisis atau menemukan konsepnya sendiri. Selain itu, kita bisa lihat juga pada indikator materi. Indikator materi yang ada pada RPP biasanya hanya menuntut siswa untuk menjelaskan. Hal itu kita bisa lihat pada halaman pertama bahan ajar yang sering digunakan di sekolah. Biasanya langsung tertera pendefinisian tentang materi yang diajarkan. Misalkan tentang materi SPLDV, langsung dijelaskan apa itu pengertian SPLDV. Yang tak kalah penting dari itu adalah penggunaan soal. Soal yang sering dimunculkan dalam pembelajaran hanya yang memerlukan tingkat kemampuan berpikir tingkat rendah atau yang biasa kita sebut soal rutin. Sedangkan yang dituntut dalam kurikulum 2013, peserta didik harus sudah bisa menganalisis soal, atau setidaknya harus sudah bisa menyelesaikan soal yang menggunakan taksonomi Bloom pada level kognitif C4 sampai C6. Selain daripada itu, ada juga yaitu penilaian guru. Penilaian yang dituntut dalam kurikulum 2013 yaitu mengenai kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada praktiknya, penilaian yang lebih ditonjolkan adalah berdasarkan kognitif dan afektif perilaku.
Sedangkan untuk penilaian keterampilan masih sulit untuk diterapkan karena disebabkan peserta didik yang kurang mampu menggunakan berpikir tingkat tingginya. Berdasarkan hal-hal tersebut yang melatar belakangi saya untuk membuat suatu bahan ajar yang saya beri judul e-modul berbasis high order thinking skill yang terintegrasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik di Mandua Tanah Datar. Aplikasi yang digunakan dalam pembuatan e-modul ini adalah aplikasi Vsoft Flipbook Marker, yaitu sejenis perangkat lunak yang memungkinkan bisa mengubah file PDF menjadi seperti kita membuka buku. Mengapa saya menggunakan aplikasi ini? Karena aplikasi ini bisa memudahkan peserta didik untuk membuka bahan ajarnya melalui gadget, bisa melalui handphone maupun melalui laptop. Karena kita ketahui bersama bahwa sekarang sudah zaman modern, yaitu 4.0. Jadi untuk menggunakan bahan ajar tidak hanya menggunakan media cetak, tetapi juga bisa menggunakan media elektronik. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana validitas e-modul berbasis HOTS yang integratif dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Kemudian, bagaimana praktikalitas e-modul berbasis HOTS yang terintegratif dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah menghasilkan produk e-modul berbasis HOTS yang integratif untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik yang valid dan praktis dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Untuk spesifikasi produk, yang pertama, produk e-modul berbasis HOTS yang integratif ini dikembangkan menggunakan aplikasi Vsoft Flipbook Marker Pro. Yang kedua, produk dapat digunakan melalui alat elektronik seperti smartphone, laptop maupun sejenisnya. Kemudian, produk dapat diakses secara online. Adapun komponennya, yang pertama ada cover e-modul, kata pengantar, daftar isi, kompetensi, tujuan pembelajaran, tutor penggunaan e-modul, uraian materi, rangkuman, latihan soal, umpan balik, kunci jawaban, dan daftar pustaka. Kemudian untuk pentingnya pengembangan. Bagi siswa, pentingnya pengembangan produk e-modul berbasis HOTS yang integratif adalah untuk menciptakan kondisi belajar yang mandiri bagi peserta didik. Yang kedua, memberikan alternatif dalam mempelajari matematika dengan mudah dan menyenangkan. Yang ketiga, produk ini dapat diakses di mana saja dan kapan saja dan dapat memotivasi peserta didik untuk semangat dalam belajar. Sedangkan untuk guru, sebagai pengetahuan baru bagi guru bahwa modul bukan hanya berupa media cetak, tetapi juga bisa berupa media elektronik yang bisa diakses melalui gadget. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi guru dalam mengajarkan materi kepada peserta didik, karena peserta didik mampu belajar sendiri. Sedangkan untuk asumsi dan keterbatasan pengembangan, asumsinya untuk mempermudah peserta didik dalam mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi serta mengembangkannya. Sedangkan keterbatasannya adalah salah satu materi SMA atau MAN di kelas 11 yang dikembangkan dengan metode 4D hingga tahap penyebaran tanpa tahap simulasi dan inkremental. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 landasan teori. Yang pertama ada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan kemampuan berpikir tingkat tinggi itu adalah kemampuan berpikir dalam ranah kognitif yang lebih tinggi. Berpikir tingkat tinggi dinilai tidak hanya dalam proses pemahaman, tetapi juga dalam proses kreatif. Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini dalam taksonomi Bloom berada pada level kognitif C4, C5, dan C6, yaitu
C4 berupa menganalisis, C5 mengevaluasi, dan yang C6 mencipta. Adapun indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi ialah berpatokan pada penilaian hasil belajar yang dikembangkan di SMK. Penilaian pembelajaran dengan metode saintifik sebaiknya memberikan soal berupa soal hot seperti soal C4, C5, dan C6. Indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pertama, kemampuan menganalisis. Menurut Cartwell dan Brookhart, kemampuan menganalisis itu ialah kemampuan fisik atau konseptual dari suatu bagian untuk menjelaskan hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya, yaitu berupa menganalisis informasi-informasi yang masuk, kemudian memecahkannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau kompleks. Menurut Anderson dan Cartwell, kemampuan menganalisis ini dibedakan menjadi 3, yaitu kemampuan membedakan, mengatur, dan menghubungkan. Kemampuan membedakan terjadi ketika peserta didik mampu membedakan hal yang penting atau tidak penting, hal yang relevan dan tidak relevan. Kemampuan perbedaan ini hanya memilih informasi yang dianggap penting oleh peserta didik atau seseorang. Berikutnya adalah kemampuan pengorganisasian. Pengorganisasian ini melibatkan pengidentifikasian unsur-unsur komunikasi atau situasi yang menyadari bagaimana unsur-unsur ini diatur ke dalam struktur yang kohesif. Hal utama yang harus dimiliki dalam pengorganisasian adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang dianggap relevan dan menentukan struktur yang benar dari faktor-faktor tersebut. Pengorganisasian juga dapat dilakukan dengan atribusi yang menitikberatkan pada penentuan maksud dan pendapat pelaku. Yang ketiga adalah menghubungkan. Pada menghubungkan, siswa didorong untuk menggunakan konektivitas sehingga mereka mampu menghubungkan pandangan, maksud, prasangka, dan pendapat mereka tentang informasi. Indikator yang kedua dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi yaitu menilai atau evaluating. Menilai adalah kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan standar dan norma yang berlaku. Kriterianya yang paling sering digunakan adalah validitas, efisiensi, dan konsistensi. Kemampuan menilai ini mengharuskan peserta didik mampu menilai atau memberikan tanggapannya tentang situasi yang sedang dihadapinya. Peserta didik hendaknya memberikan kritikannya atau perhatiannya apakah mereka pro atau kontra terhadap situasi atau terhadap hal yang dihadapinya. Untuk indikator yang ketiga yaitu mencipta. Jadi mencipta adalah kemampuan untuk menghubungkan beberapa elemen menjadi satu kesatuan yang terintegrasi atau menggabungkan elemen-elemen yang dikelompokkan menjadi satu untuk membentuk satu kesatuan atau fungsi secara keseluruhan. Kemampuan mencipta ini mengharuskan peserta didik mampu menciptakan suatu produk. Dalam matematika, misalkan diberikan soal, peserta didik harus mampu menciptakan atau memikirkan sendiri cara yang efektif untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang kedua adalah modul. Modul adalah suatu bentuk bahan cetak yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dan bertindak sebagai bahan ajar untuk peserta didik belajar mandiri. Adapun karakteristik dari modul yang menurut Sujana dan Rifai, yang pertama bahan ajar modul adalah unit terkecil atau terlengkap dari bahan ajar. Yang kedua termasuk serangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis. Yang ketiga memiliki tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Yang keempat memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri. Yang terakhir, mengenali perbedaan individu dan mencapai pendidikan. Adapun komponen-komponen modul, yang pertama ada pedoman guru atau instruksi. Nah, ini
menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik yang dalam menyelesaikan modul. Yang kemudian ada uraian materi. Uraian materi ini adalah materi yang seharusnya dikuasai oleh peserta didik. Kemudian ada lembar kegiatan atau lembar kerja yang di sana terdapat soal untuk peserta didik menjawab pertanyaan yang ada. Kemudian ada kunci jawaban. Nah, ini digunakan untuk peserta didik mengevaluasi yang sudah dikerjakannya apakah benar atau tidak. Kemudian ada daftar periksa. Adalah alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan tujuan diintegrasinya dalam suatu modul. Selanjutnya ada lembaran tes yang berisi tentang soal-soal untuk menilai keberhasilan peserta didik dalam menguasai materi. Yang selanjutnya ada kunci jawaban. Kunci jawaban ini bisa digunakan sebagai tolak ukur apakah yang dikerjakan peserta didik jawabannya benar atau salah. Selanjutnya ada modul elektronik atau e-modul. Modul elektronik ini sendiri berupa modul cetak yang bisa kita akses melalui media elektronik seperti handphone maupun laptop. Adapun beberapa karakteristik dari modul elektronik itu sendiri. Yang pertama, self-instruction atau jadi self-instruction itu merupakan fungsionalitas e-modul yang diperlukan. E-modul seharusnya memerlukan instruksi yang jelas sehingga peserta didik dapat dengan mudah menggunakannya. Kemudian karakteristik yang kedua adalah self-contained. Self-contained maksudnya adalah materi yang terdapat dalam e-modul itu lengkap sehingga peserta didik dapat belajar secara utuh. Yang selanjutnya adalah stand alone. E-modul itu hendaknya berdiri sendiri tanpa bantuan dari bahan ajar lain. Kemudian adaptif. E-modul semestinya mampu beradaptasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir adalah e-modul user friendly, yaitu e-modul itu hendaknya sejalan dengan penggunanya. Jadi setiap paparan yang terdapat dalam e-modul harus bisa diterima oleh penggunanya. Adapun komponen-komponen dari e-modul yang saya kutip dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Pembinaan SMA, yaitu yang pertama cover e-modul. Cover e-modul ini berisi tentang judul, terus nama mata pelajaran, materi, dan pengarang serta logo sekolah. Kemudian terdapat yang kedua daftar isi. Daftar isi ini memuat rangkuman atau outline yang ada pada e-modul. Selanjutnya ada glosarium. Jadi glosarium ini berisi penjelasan arti dari setiap istilah. Istilah kata-kata sulit yang digunakan dan ditempatkan secara berurutan sesuai abjad dalam bahasa asing. Kemudian ada pendahuluan. Pada pendahuluan terdapat KD dan IPK. Kemudian deskripsi tentang deskripsi lengkap, deskripsi khusus tentang ruang lingkup materi. Kemudian ada petunjuk penggunaan e-modul dan peta materi. Komponen selanjutnya yaitu pembelajaran. Pada pembelajaran terdapat tujuan pembelajaran, uraian materi, dan rangkuman, serta tugas untuk melihat seberapa kemampuan peserta didik setelah menggunakan modul tersebut. Ada juga lembar kerja keterampilan, kemudian berisi latihan dan penilaian diri. Yang terakhir komponennya adalah evaluasi. Evaluasi ini berupa penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Adapun selanjutnya kunci jawaban dan pedoman penskoran. Kunci jawaban ini, seperti yang sudah jelaskan tadi, digunakan sebagai tolak ukur apakah jawaban yang
dibuat oleh peserta didik itu sesuai atau tidak. Selanjutnya ada daftar pustaka yang berisi tentang referensi yang digunakan dalam membuat modul. Selanjutnya ada lampiran yang berisi tabel dan daftar gambar yang terdapat pada e-modul. Selanjutnya ada integratif. Jadi untuk pengertian integratif itu sendiri dalam bahasa Indonesia yaitu pembaruan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi integrasi itu bisa diartikan sebagai penggabungan dua atau lebih dari unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh atau yang saling berkaitan. Nah, kemudian ada penjelasan selanjutnya tentang e-modul berbasis HOTS yang integratif. Berdasarkan gabungan dari e-modul, HOTS, dan integratif, maka bisa kita artikan bahwa e-modul berbasis HOTS yang integratif ialah e-modul berbasis HOTS yang integratif itu ialah e-modul yang berbasis HOTS yang dirancang secara sistematis berdasarkan terintegrasi terhadap agama Islam berdasarkan program tertentu yang ditampilkan oleh perangkat elektronik seperti gadget, komputer, dan elektronik yang berkaitan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Yang terakhir tentang Keysoft Flipbook Maker. Jadi Keysoft Flipbook Maker itu adalah software yang dirancang untuk mengubah file PDF menjadi halaman flip atau yang bisa seperti kita membuka buku. Keysoft Flipbook Maker ini bisa kita menambahkan gambar, video, audio, atau animasi-animasi lainnya. Keunggulan Keysoft Flipbook Maker Pro ini adalah mampu memberikan efek flip atau halaman dapat dibolak-balik. Kemudian membuat modul atau perangkat pembelajaran yang sangat mudah. Kemudian tampilan modul tidak hanya teks saja, bisa kita tambahkan video, audio, ataupun animasi lainnya. Yang selanjutnya adalah produk yang dihasilkan menggunakan Flipbook Maker Pro ini berupa format SPH atau Shockwave Flash, bisa juga dengan format HTML atau Hypertext Markup Language, yang bisa kita gunakan untuk dipublikasikan ke website. Selanjutnya ada pun penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan dalam proposal ini ada 3, yaitu pertama penelitian yang dilakukan oleh Indah Resti Ayuni Sari, Arsy Rinaldi dan Nurfadila pada tahun 2020 dengan judul Kemampuan Berpikir Kritis Tingkat Tinggi Matematis pada Materi Relasi Fungsi dan dengan pengembangan e-modul dan Keysoft Flipbook Maker. Kemudian penelitian dilakukan oleh Nuim Hayat dan Harina Fitriani pada tahun 2019 dengan judul Keysoft Flipbook Maker Pro, pengembangan e-modul matematika berorientasi soal high order thinking skill pada materi bentuk aljabar untuk siswa kelas 7 SMP. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ana Nurfaidah pada Februari 2021 lalu dengan judul pengembangan modul elektronik matematika berbasis resource untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Selanjutnya pada bab 3. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pengembangan atau research and development. Hal ini research and development bertujuan untuk mengembangkan atau menyempurnakan produk yang sudah dibuat. Untuk metode penelitiannya menggunakan model 4D. Model ini dikembangkan oleh Tiaga Rajan. Adapun alur dari model pengembangan 4D yaitu tahap define, design, development, dan disseminate. Adapun subjek uji cobanya yaitu dilakukan pada siswa kelas 11 di Mandua Tanah Datar
Subjeknya untuk tes pertama kelompok kecil maksimal 5 orang, dan yang untuk tes kedua kelompok besar berjumlah 35 orang. Untuk instrumen penelitiannya menggunakan lembar validasi. Lembar validasi ini digunakan untuk uji validitas. Kedua, angket praktikalitas. Jadi angket praktikalitas ini akan disebarkan kepada peserta didik dan mencari tahu apakah peserta didik termotivasi untuk belajar dengan e-modul yang dikembangkan atau tidak. Untuk teknik analisis data, yang pertama analisis validitas. Analisis validitas ini dilakukan dengan cara menganalisis seluruh aspek yang dinilai oleh setiap validator terhadap instrumen lembar validitas yang terdiri dari lembar validitas bahan ajar atau e-modul yang dikembangkan, kemudian lembar validitas materi dan lembar validitas pembelajaran. Yang kedua, analisis praktikalitas. Analisis praktikalitas ini menggunakan uji praktikalitas oleh peneliti kepada praktikan, yaitu menggunakan angket praktikalitas yang diberikan kepada peserta didik, kemudian peserta didik mengisi angket tersebut dan peneliti menganalisis jawaban dari angket peserta didik tersebut. Oke, jadi demikian penyampaian tentang proposal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.